ya. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Baik Bu. Tadi dalam perjalanan ke sini lancar? Lancar Bu. Alhamdulillah rasanya. Sebelum kita mulai konsol kita pada pagi hari ini, pada baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari saya. Nama saya Ferdinand Amalia Zahra. Nanti Mbak bisa panggil saya Nadia. Dan saya adalah konselor yang akan menemani Mbak pada pagi hari ini. Silakan dengan siapa? Jadi Mbak Marcelina bisa dipanggil Bunda Bu. Oke, tadi Mbak Duna pada kelas saya seperti apa? Ada Bu Marcelina. Oh ya, ini jadi kelas saya kalau saya lihat sepertinya Mbak ini akal ya. Iya Bu. Di sini Mbak Dina berkuliah atau kerja atau dua-duanya? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Oh, hebat sekali. Kalau saya boleh tahu, kuliahnya di mana Mbak ini? Kuliahnya di UIN Bu. Oh, dua-duanya ya, berarti dekat dari sini ya. Iya Bu. Oke. Sebelum kita mulai sesi konseling pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan kalau sesi konseling kita ini berlangsung selama 30 menit. Apakah cukup untuk Mbak Dina? Cukup Bu. Oke, cukup. Apakah sekarang Mbak Dina sudah mulai bersarias? Sudah Bu. Sudah siap untuk beristirahat? Sudah siap. Silahkan Mbak Dina, apa yang ingin Mbak Dina ceritakan kepada saya? Ya Bu, jadi ceritanya itu awal bulan itu saya sudah kerja itu dari SD Bu. Dari kelas 6 ya Bu. Saya mulai ikut bantu pekerjaan mama di keramaiannya, mulai dari cuci piring, mulai dari bersih-bersih acara untuk mungkin acara pernikahan, acara ulang tahun dan lain-lain Bu ya. Jadi pas saya SD saya sudah bekerja pada mama, SMP juga saya mulai dari kelas 7 saya sudah ikut mama juga sama itu sudah mulai rajin untuk mama, mulai dengan bantu orang, setrika pakaian, cuci piring, bersihkan halaman apa itu, kerja bantu mama. Itu tuh saya sudah mulai merasakan bahwa saya itu merasa bahwa orang tua saya itu mempergunakan saya tuh untuk bekerja gitu Bu. Padahal ada adik kakak saya yang lain. Nah saya tuh kayak kayak anak yang bisa diandalkan. Jadi mama saya itu sering kali kenalan-kenalannya datang manggil, Nur ke rumah cuci piring. Nah kalau kayak gitu tuh mama saya tuh langsung udah kayak connect saya gitu, ayo kita jalan pergi kita kerja. Nah kerja itu Bu, kadang saya mendapatkan uang juga, cuman uang itu tuh orang tua itu selalu kayak bilang nanti uang mama simpan nanti mungkin kamu punya pergunakan apakah gitu untuk beli. Tapi pada saat saya mau mengambil uang itu, mama saya selalu bilang uang itu mama sudah gunakan untuk beli beras, beli makanan, itu pun kamu juga makan. Nah itu saya kayak, oh itu uang saya, uang pribadi saya. Dan maksudnya mama kalau simpan saja, mama kan bilang simpan, cuma uang itu digunakan untuk keperluan rumah gitu Bu. Nah di situ saya mulai merasa kayak mama ini bisa bilang sama kakak, ada kakak yang lain, ada kakak perempuan dua, cuman mereka tuh malu untuk kerja bantu-bantu gitu.
malu mungkin temannya nanti lihat atau itu. Jadi mereka tuh kadang kalau mama ngajak, mereka tuh suka marah, langsung kayak marah tidak mau. Jadi ya ujung-ujungnya saya yang bantu. Jadi pas saya ya SMP itu selalu kayak gitu Bu. Jadi kadang kayak mama itu kayak mama, kakak itu sama gaji saya tuh kita berdua sama-sama, gitu sama-sama, gak ada uang. Cuman pada saat yang ngatur itu, mama saya tuh mau disimpan uangnya, uang itu disimpan. Tapi saya selalu bilang, sama saya mau beli pakaian. Mama bilang pakaian ada banyak-banyak, kenapa mau beli lagi gitu. Jadi mama selalu bilang nanti mau jajan atau apa baru mama kasih. Tapi pada saat saya mau ambil uang itu, mama tuh bilang mama udah pakai untuk gunakan untuk beli bahan-bahan masak, cacing, garam, masako, pokoknya lain-lain lah. Tapi hal yang mama bilang itu beras atau apa tuh mama tidak beli sebesar apa yang dia katakan gitu. Uangnya itu kalau kemana, jadi saya sering sekali nangis untuk kembalikan uang saya, tapi ya begitu Bu, mama tuh selalu bicara kayak marah bentak, ngusir, apa namanya, kayak bilang kamu bisa ganti keringat saya, tidak saya gitu. Padahal kita sama-sama kerja Bu, kita sama-sama kerja, tapi mama kan ada uang, tapi mama menggunakan uang saya itu untuk beli bahan masak, tapi uangnya itu dia simpan gitu. Jadi pada saat saya mulai ikut kerja sampai kelas 9 juga sama Bu kayak gitu, tetap ada kayak gitu. Jadi saya mulai pas kelas 10, saya tuh sudah mulai berusaha untuk menghindar dari orang tua gitu, mama, dengan cara saya cari beasiswa. Kadang saya dapat itu beasiswa yang S2, S3, perguruan tinggi S2, S3. Jadi S1 tuh katanya udah nggak ada lowongan untuk masuk ke beasiswa begitu. Jadi saya merasa bahwa wah ini kayaknya alur kehidupan saya seperti ini. Jadi ya mau gimana ya tetap nanti saya seperti ini. Tapi saya punya tekad gimana caranya dapat beasiswa. Pada saat itu saya mendapatkan beasiswa juga. Tapi itu sekolah yang bulan di Papua Jayapura. Saya mendapatkan beasiswa luar negeri. Tapi orang tua saya itu tidak mau keluar. Saya keluar itu katanya mama saya bilang jauh, itu lebih jauh lagi, lebih jauh dari orang tua, nanti uang beasiswa pasti ditahan. Pokoknya hal-hal yang buat mama tuh selalu bicara hal-hal yang membuat saya itu takut gitu untuk saya tidak meninggalkan rumah itu Bu. Nah setelah beasiswa itu saya lepaskan, saya tidak mengikuti beasiswa itu. Nah saya kelas 11 itu, kelas 10 saya sudah kerja di toko, di toko saya sudah merampung dua pekerjaan yang menjaga pada saat itu saat Natal, jadi saya menjaga ketasan dan jaga toko sekaligus. Nah gajinya itu pun sama Bu kayak gitu. Kami tuh dari dulu sama-sama ngatur, sama-sama ini uangnya nanti kita beli ini, mama nanti beli ini ya, mama beli ini, kakak begini, adik begini. Tapi mereka tuh kadang kayak tidak menghargai pemberian saya begitu, kayak satu hari saya kasih, satu hari 2 hari begitu, mereka tuh bisa langsung kayak bilang kayak keperluan ini, keperluan itu. Padahal saya tahu bahwa mereka tuh tipu untuk mendapatkan uang gitu. Tapi ya saya sudah tahu mereka tipu, tapi saya tetap kasih gitu, karena ya untuk mereka jangan marah sama saya gitu, jadi dibilang pelit apa-apa, jadi saya tetap kasih gitu. Nah saya kelas 11 juga sama, saya kerja juga di toko.
eh, toko kerja sama teman saya, cuman sama aja Bu kayak gitu. Kami tuh setiap 3 bulan dapat uang. Nah gaji itu pun saya beritahu sama orang tua saya karena saya merasa kalau saya sendiri menyimpan nanti ujung-ujungnya nanti kayak merasa berdosa begitu Bu. Pikiran itu selalu kayak pengen tidak mau ngasih, dalam hati saya, hati kecil saya tuh kalau kamu tidak kasih nanti orang tua mama pinjam apa begitu kamu mau gitu. Jadi saya tuh kayak saya tidak mau lihat orang tua saya pinjam, saya tidak mau orang tua saya jalan cari kerja karena saya sudah kerja, jadi yang mau tidak mau harus untuk orang tua gitu. Saya kasih sama kakak juga kayak gitu. Kadang kakak selalu saya sudah kasih, tapi bagiannya saya sudah bagian yang kakak sudah kasih. Cuman kakak tuh sering sekali bilang, karena kakak kan nunggu kontraknya Bu. Jadi kakak selalu bilang kakak perlu bantuan, mau minjem uang, gini gitu. Anaknya rapot, anaknya beasiswa punya desakan gitu. Cuman itu pun kadang saya melihat bahwa kakak juga sama gitu, apa yang saya kasih tapi dia tidak dilaksanakan, padahal itu sudah dari jauh hari dia sudah mengurus dulu gitu dengan mungkin alasan bukan mungkin tapi memang dia dengan alasan seperti itu kayak minta uang. Nah adik kakak saya juga sama, adik-adik saya itu juga sama. Mereka kadang kalau tidak kasih begitu kayak mau gemas, mau main dengan mereka juga kadang mereka marah, maki. Jadi kayak daripada saya kayak ini sama mereka, mending saya kasih itu Bu. Jadi pada saat itu saya kelas 12 juga sama, itu dalam pencairan apa namanya cari beasiswa, cari sama juga saya sudah mendapatkan hasil. Nah pada saat saya sudah lulus itu saya mendapatkan beasiswa, mendengarkan dari teman saya, saudara juga, dia bilang ada buka pendaftaran beasiswa provinsi. Nah dari situ tuh saya kayak kepo gitu Bu. Jadi saya kesana, nah itu mereka ada buku pendaftaran. Jadi pas saya menuju ke sana dengan uang tabungan saya itu, saya mulai urus barang-barang berkas beasiswa untuk cepat-cepat urus karena katanya udah 5 bulan ya, udah 5 bulan untuk tes. Jadi saya cepat-cepat. Pada saat itu juga kakak beri gajian. Jadi ya dengan uang seadanya saya juga bilang mama untuk cari jalan dan usaha sedikit gitu, tapi mama saya itu tidak mau. Mama tidak mau untuk bantu saya cari jalan untuk beasiswa untuk saya mau berangkat. Tapi mama bilang mau berangkat itu buat apa, nanti ujung-ujungnya kamu dilantarkan sama pemerintah, karena kan ada banyak isu-isu anak-anak yang datang ke Jawa kuliah di luar itu dilantarkan, tidak mau diurus. Nah itu menurut saya itu bisa dengan kata-kata seperti itu. Jadi kayak bos saya itu takut untuk jalan keluar gitu. Tapi karena saya sudah merasa bahwa nanti saya seperti ini terus, jadi saya memaksakan diri pinjam teman-teman, pinjam uang punya orang tua, uang untuk ikut beasiswa. Nah saya sudah urus berkas, selesai itu kita tes saya tembus di situ. Mereka bilang tanggal segini tuh udah berangkat. Nah cumannya mama saya tuh nggak setuju gitu, tidak setuju, sampai nangis tidak mau, karena katanya bilang nanti siapa yang bantu dia lagi di sini, karena adik kakak yang lain tidak bisa bantu. Karena ada koi, mama bisa kerja sama kita bisa
orang datang panggil, orang lain datang panggil, saya bisa ikut mama kerja. Jadi mama nanti merasa sendiri, nanti kerja bagaimana mama capek. Dengan kata-kata begitu tuh sempat saya merasa bahwa saya tinggal aja, saya tinggal atau bagaimana ya, takut mama nanti capek atau gimana gitu. Tapi saya merasa bahwa udah tidak punya harapan karena saya merasa capek sekali ibu. Udah sekolah, sorenya kerja, udah gitu pagi sekolah lagi, terus sore kerja, jadi tidak merasakan apa hidup yang apa namanya punya yang baik begitu bu. Jadi ya itu bu, saya keluar ke Jawa itu sama bu. Sekarang saya mulai menginjak semester 2 juga sama saya kerja, tapi ya itu bu, uang beasiswa saya tuh kadang saya dapat, kan saya udah mendapatkan uang beasiswa itu 1 tahun ya bu ya, 1 tahun 24. Nah uang itu saya beritahu nih sama mama saya. Nah pas mereka dengar uang beasiswa sekitar besar itu, mereka tuh mulai minta dengan hal-hal yang pokoknya bicara yang halal, mama mau buat ini, mama mau ini, mama mau itu, mama mau bangun ini, mau perbaiki kamar mandi, mama mau ini. Jadi kayak aduh ini uang mau gimanain baru ya udah langsung kayak pada saat itu kan masih tinggal di asrama ya bu, jadi tidak ada keperluan lain, kamu udah lengkap bu. Jadi sudah saya kasih uang sekitar berapa itu bu. Kakak saya juga, adik-adik juga semua sama saya kasih. Cuman ya dalam waktu 1, 2 hari, 3 hari itu mereka minta lagi bu, mereka minta. Jadi saya sebenarnya udah tahu itu, cuman kayak merasa kayak tidak ingin kasih, tapi dalam pikiran saya tuh kalau kamu tidak kasih berarti kamu dosa sama mama, dosa sama adik-adik, kakak, nanti dosa, nanti mau minta bantu sama siapa selain orang tua, selain dari kakak gitu. Jadi itu bu, dari situ saya mulai merasa kurang, jadi saya mulai bekerja di sini bu, saya mulai bekerja di toko, bersih-bersih. Nah itu pun gaji saya beritahu bu, tapi ya sama bu seperti itu, mereka kadang minta 1, 2 hari mereka minta lagi, ingin tukar yang aneh-aneh lah gitu. Semester 3 juga pun begitu, semester 4 sampai sekarang juga begitu bu. Sampai sekarang saya kerja di toko tetap sama, tidak ada perubahan. Saya sudah berbicara itu sama mama, tapi mama itu kayak dengar, tapi mama selalu bilang sama suruh mau kasih tahu gitu. Jadi kayak mama bilang sama suruh tidak kasih tahu, memang saya tidak mau ini, tapi kayak dalam pikiran itu kalau makan enak di sini, mama di sana bagaimana, dari Jakarta di sana bagaimana, dan sampai mereka kelaparan, minjem uang gitu. Itu pemikiran saya itu selalu kayak gitu, tidak boleh sampai mama minjem uang atau minjem uang gitu. Kalau saya ada saya kasih gitu bu. Dari situ sampai sekarang bu, gitu ceritanya bu. Jadi dari yang Mbak Lina ceritakan tadi, Mbak Lina itu berarti sudah mulai bekerja itu sejak masih bersekolah ya? Iya. Dari SMP hingga SMA berarti ya. Bahkan sampai sekarang juga berkuliah juga sambil bekerja gitu, dan semua itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan finansial di keluarga sana. Jadi kayak Mbak Lina itu waktu SMP sama SMA itu ya masih kayak bekerjanya untuk di rumah orang gitu ya, atau bekerja di pesta-pesta gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana gitu. Namun uang yang Mbak Lina terima itu tidak dapat Mbak Lina gunakan. Jadi kayak semua uangnya itu diberikan kepada ibu gitu ya, untuk keperluan di rumah sehari-hari. Dan apa ya, setelah mengetahui itu, apalagi kayak
Mbaknya juga ini ada perasaan merasa dibohongi gitu ya, kayak misalnya untuk keperluan ini untuk keperluan itu, tapi ternyata yang dibeli sama ibu itu beda begitu dengan apa yang diperlukan gitu. Harusnya kalau keperluannya itu duit bagian masih ada sisa begitu ya, cuman kayak kok nggak perlu apa ya, duitnya dibutuhkan banyak, pas dibeli keperluannya kayak sedikit gitu ya, yang diperlukan. Dan hal itu yang membuat Mbak Tina ini pergi dari rumah. Jadinya Mbak Tina itu mendaftar beasiswa mendaftar beasiswa yang di luar Papua agar Mbak Tina itu bisa jauh dari ibu atau dari keluarga. Saya maaf saya tahu rasanya pasti berat sekali, kayak kita tuh bahkan dari dulu aja sekolah gitu sampai sekarang kuliah aja itu udah harus kerja, padahal harusnya bisa saja kita fokus ke pendidikan saja. Bagaimana perasaan Mbak ini terhadap situasi saat ini? Perasaan saya kan kalau kayak begini, kayak merasa marah, kecewa juga terhadap mama, kakak, adik, kecewa sama mama gitu. Kecewa sama Kecewanya itu karena udah dibilang tapi tetap minta terus gitu. Tidak dimengerti. Jadi ada perasaan tadi marah dan kecewa kepada ibu, kenapa ibu tuh tidak mengerti gitu ya, padahal kayak harusnya kalau misalnya Mbak Tina bisa memberikan gaji yang segitu saja, ya berarti memang Mbak Tina mampunya segitu gitu, kayak nggak bisa harus lebih, harus lebih gitu, padahal Mbak Tina itu hanya mampu mungkin 100-200 gitu ya. Lu juga hasil dari gaji Mbak Tina cuma hanya diberikan kepada ibu ya, tapi juga kepada kakak dan adik-adik ibu, pasti berat sekali sih. Dan perasaan jadi Mbak Tina ada perasaan marah dan kalau misalnya dari permasalahan ini, dari nilai 1 sampai 5, 1 itu yang paling rendah masalahnya dan 5 itu yang paling seberapa berat bagi menjalani. Kemudian kalau saya boleh tahu bagaimana hubungan ibu dengan Mbak Tina? Hubungannya baik-baik aja dulu, cuman kalau pada saat mereka mendengarkan uang beasiswa atau gaji saya gitu, langsung kayak marah gitu Bu. Kadang saya sudah kasih, saya sudah kirim, nanti mereka nanya uang dari mana, dari gajian, kalau uang beasiswa tidak gajian. Kalau sudah beritahu langsung kayak kenapa kasih segini, kenapa tidak kasih 500, padahal udah dikasih 200, tapi malah mau itu lebih besar, jadi tidak boleh untuk membawa gitu. Jadi ibu tadi Mbak Tina baru saja menyebutkan kalau hubungan Mbak Tina ini baik dengan ibu, tapi di sisi lain Mbak Tina juga menyebutkan kalau ibu itu merasa ada perasaan marah dan juga ada tuntutan dari ibu kalau Mbak Tina itu harus menuruti ibu gitu, harus membalas budi ibu karena ibu istilahnya sudah melahirkan dan merawat Mbak Tina. Apakah perlakuan ini seperti itu merupakan contoh? Sebenarnya tidak ya Bu. Berarti Mbak Tina sekarang kalau ibu Mbak Tina itu kurang baik ya, karena masih marah-marah sama Mbak Tina, masih menuntut yang
uang, harus bisa istilahnya kayak membantu seluruh kebutuhan yang ada di rumah. Tadi Mbak juga menyebutkan kalau Mbak Dina ini sebenarnya tidak mau untuk memberikan uang, ya, karena uangnya itu harusnya dari gaji Mbak Dina ya dipakai untuk keperluan Mbak Dina gitu ya. Tapi malah diberikan ke keluarga yang dimana kayak sepertinya Mbak Dina mengatakan kalau terdapat kebohongan gitu ya, misalnya yang diperlu apa tapi yang dibutuhkan uangnya sangat banyak gitu ya. Jadi apa yang Mbak Dina inginkan? Tadi saya melihat Mbak Dina itu masih terpaksa ya terpaksa memberikan uang, tapi sisi lain Mbak Dina itu ini kalau Mbak Dina berpikiran kalau misalnya aku tidak memberikan uang, berarti nanti takutnya ibu atau kakak adik itu bakal minjem uang. Jadi sebenarnya apa yang Mbak Dina? Saya inginkan dia mengerti aja, mengerti pokoknya hal yang saya sudah kasih, uang yang saya sudah kasih dimengerti, dipergunakan dengan baik-baik. Mungkin hal yang kalian sudah bilang itu kalian beli, jangan kalian ibu-ibu berbohong, tiba-tiba nanti datang 1-2 hari, 3 hari itu datang ke saya dengan minta yang aneh-aneh, bicara yang aneh-aneh. Saya cuma mau dimengerti, dipahamkan, karena beda ya Papua sama Jawa. Kalau di Papua kan kita bisa menanam, ada tanah kita sendiri, kita bisa menanam, kita bisa panen, kita punya hasil sendiri untuk makan. Walaupun tidak ada uang, kita bisa bertahan dengan itu. Tapi ini di tempat Jawa, di tempat yang jauh, dan ini bukan tempatnya kita. Tempatnya saya kerja saja sulit, tidak ada tempat mungkin campur atau apa menanam untuk sayur. Jadi ya gitu, kayak nanti mau makan setengah mati. Memang di sini murah-murah, tapi ya pengeluarannya juga besar. Jadi pengen dimengerti saja, apa yang saya sudah kasih itu diterima. Oke, jadi Mbak Dina itu yang Mbak Dina ini adalah Mbak Dina itu ingin dipahami ya tentang kondisi Mbak Dina gitu, saat ini gitu. Jadi nggak semata-mata uang tersebut itu hasil gaji Mbak Dina itu diberikan ke keluarga, tapi keluarga itu juga harus paham tentang kebutuhan Mbak Dina di sini. Misalnya kayak mungkin di sini tuh berarti Mbak Dina tahu mungkin kebutuhan hidup seperti bayar kosan, makanan, atau mungkin keperluan untuk kuliah. Menurut Mbak Dina, apa pandangan ibu terhadap Mbak Dina? Kayak ibu Mbak Dina itu menganggap diri Mbak Dina seperti apa? Anak yang diandalkan ini. Jadi ibu Mbak Dina menganggap Mbak Dina adalah sosok yang diandalkan, sosok yang mungkin yang perlu yang harus bekerja lebih keras karena menjadi penopang yang siap bagi kita. Kalau saya boleh tahu, apakah Balinya sudah mencoba untuk mungkin menyisakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan Bali? Sebenarnya sudah, cuman karena itu perasaan dan pikiran saya itu gak enakan kalau tidak berikan langsung orang tua atau tidak mengirim gitu. Jadi kadang saya sudah simpan, tapi saya merasa bahwa mama, adik kakak nanti mereka pinjam uang atau apa. Jadi saya merasa udahlah kalau itu kasih aja. Tapi ya saya maksudnya kasihnya itu maunya orang tua itu kayak pahami saya kasih itu untuk dipergunakan baik-baik gitu. Tapi mungkin ya begitu, mungkin mau tinggal perbuatan lain atau
tiba-tibanya datang lagi minta. Jadi Mbak Dina itu sudah pernah mencoba ya dengan cara menyimpan kasih, tapi ternyata nggak bisa karena sehari 2 hari gitu ya. Kayaknya berarti hampir setiap hari ya, kayak ibu yang ada di Papua tuh selalu menelpon ya, kayak selalu mengabari kalau dia itu butuh keperluan gitu. Jadinya itu yang membuat Mbak Dina kesulitan untuk menabung. Sebelumnya sudah pernah belum mengkomunikasikan tentang kebutuhan Mbak Dina di sini kepada ibu? Sudah Bu, saya sudah konfirmasi, cuman ya mama selalu bilang ya ini siapa yang suruh mau kasih tahu, ya kalau kasih tahu ya oke kasih kalau gitu. Jadi kayak memang saya tidak mau kasih, tapi di satu sisi dalam perasaannya selalu dibilang kayak gitu. Jadi Mbak Dina itu pinginnya itu nggak mau dikasih ya. Tapi di sisi lain kalau misalnya Mbak Dina nggak kasih, nanti takutnya ibu itu ini ya, takutnya ibu bisa menjauh dari orang gitu ya. Takutnya dicap anak durhaka gitu ya. Kalau misalnya saya tidak tahu apa yang Mbak Dina inginkan ya. Yang diinginkan dari ibu cuma pahami keadaan saya di sini, keadaan saya di mana, apa yang saya ceritakan itu tidak berbohong, karena saya pernah bilang kalau kalian posisinya saya pasti kalian bingung ini mau gimana. Coba kalian yang ada di posisinya saya coba datang ke Jawa sini, kalian rasakan. Terus saya pernah bilang seperti itu. Jadi yang Mbak Dina inginkan adalah ingin ibu yang ingin ibu tuh memahami kebutuhan di Jawa sendiri. Dulu saya juga punya teman sama seperti Mbak Dina. Jadi dia itu bekerja untuk keluarga juga, tapi saya rasa Mbak Dina lebih hebat karena Mbak Dina itu kan istilahnya benar-benar memenuhi gitu ya kebutuhan keluarga secara keseluruhan. Kalau dengan teman saya itu dia itu memenuhi kebutuhannya hanya setengah, jadi masih bisa digunakan setengah dari gaji itu untuk dirinya sendiri. Sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih Mbak Dina sudah bercerita, dan saya merasa Mbak Dina itu keren banget udah bisa menahan tujuan ini, dan saya merasa bangga ya. Oh, ternyata ada orang yang sekuat ini. Kalau misalnya saya boleh tahu, menurut Mbak Dina, peran dari seorang ibu itu seperti apa? Menjaga anaknya supaya tidak menjaga anaknya supaya tidak lebih kejadian lebih berat atau apa gitu. Apakah menurut Mbak Dina peran dari seorang ibu itu sudah mencerminkan ibu Mbak Dina? Belum. Jadi menurut saya betul, seorang ibu itu adalah seseorang yang bisa menjaga ya, dan juga mungkin bisa juga orang itu ya istilahnya menampung atau bagian yang bekerja atau memenuhi kebutuhan dari anak-anaknya. Tapi ternyata ibu Mbak Dina sangat mengandalkan Mbak Dina ya untuk memenuhi tugas-tugas dari orang tersebut. Sebelumnya sudah pernah belum mencoba untuk membuat anggaran keuangan? Belum ya. Oh ya, kalau saya boleh tahu sebelum itu tujuan Mbak Dina untuk konseling ini apa? Saya ingin mau tahu cara menyimpan uang itu. Bagus ketika tujuan dari konseling kita, namun sebelum kita untuk menyimpan keuangan, ada baiknya bagaimana kita
ngasih uang wajib kerja dan juga beasiswa lalu bagian pengeluaran itu adalah kebutuhan Mbak Lina di sini di Jogja. Misalnya Mbak Lina yang tadi membayar kosan, ada bayar listrik begitu ya, juga keperluan bisa makanan, bisa jajan atau seperti itu. Lalu nanti itu ditotalkan nanti dikomunikasikan kepada kakak itu merupakan hak awal sebelum Mbak Lina nanti mencoba menabung. Nanti mungkin Mbak Lina juga bisa mengkomunikasikan kalau mungkin keperluan di Papua sana bisa agak sedikit makan atau dikurangi ya, sehingga nanti kebutuhan Mbak Lina di sini lebih terpenuhi gitu. Tadi dalam cerita Mbak Lina menyebutkan kalau Mbak Lina itu ada perasaan keterpaksaan akan memberikan uang. Namun di sisi lain kalau Mbak Lina bilang tersebut, Mbak Lina kan merasa berdosa ya, merasa kayak bukan anak yang berbakti. Kalau saya boleh tahu, anak yang berbakti itu seperti apa ya? Menjaga orang tua, menjaga orang tua dan memberi apa yang orang tua inginkan. Kalau saya boleh tahu, jika Mbak Lina tidak memberikan apa yang orang tua inginkan, berarti Mbak Lina adalah anak yang berbakti. Iya. Jadi dari keluarga Mbak Lina sendiri benar-benar menanamkan nilai kalau misalnya berbakti kepada orang tua itu kita harus memberikan apa yang diinginkan orang tua. Di sini apakah ada yang dari untuk konseling kita pada pagi hari ini, saya cukupkan ya. Tadi dari kesimpulan yang baru saja Mbak Lina ceritakan dan obrolan tadi, Mbak Lina ini memiliki masalah finansial dan juga memiliki masalah dalam keluarga juga ya. Kayak Mbak Lina itu sekarang ini bekerja sambil kuliah, kita memenuhi kebutuhan keluarga. Dan tadi kita sudah mencoba bagaimana saya mengatasinya, itu dengan cara mungkin tahap awal sebelum Mbak Lina itu dengan cara mengkomunikasikan permasalahan keuangan ini kepada keluarga, terutama kepada kakak dan ibu ya. Nanti untuk di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana hasil dari komunikasi tersebut ya, nanti bagaimana respon ibu dan kakak mengenai anggaran keuangan tadi ya. Lalu kita kalau misalnya berhasil atau tidaknya, kita cari cara lagi untuk mengatasinya atau menuju ke tahap selanjutnya. Untuk sesi konseling berikutnya, Mbak Lina siap di hari apa dan jam berapa? Hari Rabu. Oh, hari Rabu depan jam 1. Oke, hari Rabu depan jam 1, alhamdulillah saya kosong ya. Nanti kita bisa untuk memulai konseling yang kedua, pertemuan kedua di hari tersebut. Sebelumnya terima kasih Mbak Lina telah berjumpa dengan saya dan saya merasa sangat senang